Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Oke, selamat sore buat teman-teman para peserta diskusi filsafat seni dan strategi seni. Hari ini adalah hari ketiga ya, maksudnya pertemuan ketiga dari pembahasan soal-soal fenomenologi estetik ya seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini bahasan terakhir dari persoalan fenomenologi estetik itu, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang khususnya lagi melakukan eh, melakukan studinya di S2, yang kebetulan mungkin ini bisa juga menjadi bahan referensi ya, perbandingan kayak gitu ya, untuk eh, apa ya untuk penelitiannya, untuk dasar-dasar pemikirannya seperti itu. Nah, oke. Kita berlanjut. Hari ini akan membahas soal epistemologi estetik dan ontologi estetik seperti itu, dan mungkin hari ini akan dua bahasan tapi sebetulnya korelatif gitu ya dengan satu sama lainnya. eh, Temanya gitu ya, sangat berhubungan gitu. Yang kedua yaitu masalah soal fenomena seni rupa ya di ruang waktu seperti itu. Saya sengaja masih memakai pendekatan seni rupa buat teman-teman yang di luar seni rupa ya, bisa juga nanti mungkin saya akan mencari bisa 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 ini bisa menjadi bahan eh, namanya tuh eh, pintu masuk untuk membongkar kesadaran baru pada bidang-bidang seni yang lainnya atau ilmu pengetahuan lainnya seperti itu. Oke, kalau kita menuju jalan waktu yang merambah cakrawala, jejak sejarah estetika yang terus berkelanjutan, bagaimana awan-awan berterbangan di langit biru gitu ya, hingga berbanding lurus dengan langkah hidup peradaban, seperti halnya tidak memungkinkan melepaskan begitu saja gitu. Bahkan keindahan semacam kekuatan absolut dari jejak langkah dan pandangan jauh secara visioner umat manusia, kita bisa melihat dari waktu hari ini sebagai cermin di masa lalu, dan juga menjadi pintu masuk pada peradaban di masa yang akan datang. Maka keberlanjutan dari pikiran adalah menoreh catatan lama dan sejarah estetika. Ya, karena hidup kita memang tidak bisa lepas dari persoalan itu gitu. Yang itu sebetulnya yang tempo hari setelah dua kali pertemuan saya sudah membahasnya. Kita tidak bisa melepaskan itu. Jadi ujung dari peradaban itu ya nilainya estetika. Jadi yang menjadi tajuk kehidupan umat manusia ya itu adalah eh, pada ujungnya adalah estetika, keindahan gitu ya, eh, seni kayak gitu. Kita tidak bisa menafikan diri yang berkorelasi, bahkan mungkin secara absolut adalah jiwa estetik sebagai ruh kehidupan. Apabila tidak ada kesempurnaan dalam alam dan pada manusia hidup, semakin sulitlah menemukan dalam seni dan karya-karya manusia efek tidak dapat mengandung yang tidak berkandung dalam sebabnya manusia. Hakikat estetika itu menjadi absolut terselubung pada hidup manusia dan secara kesadaran akan menjadi panggung kehidupan sebagai ruang waktu
tidak berbatas pada hidup dan eh, apa ya, pada hidup dan estetika itu sendiri. Seperti kita tidak melepaskan diri dari kesadaran epistemologi estetika yang menjadi pendorong hidup kita pada realitas yang eh, estetika menjadi nilai-nilai kebudayaan dan dalam masyarakat, baik dalam konteks spiritual maupun kebutuhan hidup lainnya. Misalnya kebutuhan kuliner, fashion, arsitektur, transportasi, dan seterusnya. Itu pasti berhubungan dengan seni ya. Jadi uh, ini penting gitu untuk kemudian kita menggali potensi estetik di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Seperti di pertemuan pertama soal membahas soal fenomenologi ini, dunia kita itu tidak bisa lepas dari wilayah imajinasi gitu. Uh, dan imajinasi itu yang membentuk psikologi gitu dan temuan-temuan ilmu pengetahuan lainnya. Ini menarik. Nanti kita akan diskusikan soal-soal ini ya. Terus realitas objek seni yang menjadi daya dorong bagi seniman untuk menerjemahkan wilayah imajinasinya pada karyanya gitu ya. Dikarenakan pada penyederhanaan bentuk estetik yang abstrak pada kehidupannya. Pada konteks tersebut bahwa epistemologi estetik merupakan lembaran yang dieksplorasi lagi menjadi sebuah kekuatan ontologi estetik berdasarkan etis intensi pada objek seni itu sendiri. Nah, soal etis intensi juga saya tidak perlu lagi menjelaskan ya, karena di beberapa di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan. Uh, dalam konteks lain, Heidegger menegaskan yaitu sebuah realitas yang lain, realitas yang bukan murni objek, bukan pula murni subjek, melainkan gabungan dari subjek dan objek melampaui kategori dualitas. Nah, tadi ya pertemuan atau dialektika, semacam dialektika imajinasi, kayak gitu-gitu. Pertemuan atas kesadaran subjek dan realitas objek menjadi sebuah fenomena estetik. Dalam konteks tersebut, kehadiran yang bukan juga bayangan namun sebagai sebuah penegasan bentuk estetik sebagai realitas ada estetik, semacam kenyataan ontologi estetik. Gitu. Jadi ontologi estetik itu adalah hakikatnya estetika, gitu. Hakikatnya keindahan, gitu. Nah itu yang nanti kita akan coba bongkar di diskusinya, gitu ya. Namun perlu digarisbawahi, barangkali kesadaran yang hadir pada saat pertemuan itu ada merupakan kemurnian yang tidak berpretensi pada intervensi apapun. Pada kesempatan itu, barangkali apa yang menjadi penguat dalam relasional tersebut mungkinkah tidak bisa lepas dari ruang dan waktunya. Gitu. Realitas yang terbangun atas nama ada estetik tersebut barangkali juga peran penting di dalamnya adalah momentum menjadi tolak ukur dari ada estetik. Artinya mengkondisikan diri membuka lebar-lebar bagi struktur lain dan mengizinkannya untuk membentuk dan mengarahkan eksistensinya sehingga yang dikejar adalah konvensi-konvensi yang diberlakukan secara umum. Nah, keberlangsungan ada estetik tidak bisa dilepaskan dari mengada estetik. Itu. Keberlangsungan keberlangsungan ada keberadaan seni itu tidak bisa dilepaskan dari mengada. Jadi yang seperti tidak bisa lepas dari nilai hakikat estetik gitu loh. Di mana
keberkaitannya tidak memungkinkan untuk dinafikan karena kehadiran mengada estetik dalam tanda petik ya. Maka dalam konteks tersebut, dalam penyelidikan Heidegger mengungkapkan makna tersembunyi ada melalui mengada yang bisa mempertanyakan kenyataan yang tidak bisa terhindar dari kesadaran ada estetik ya, yang tentunya menjadi perbincangan dari relung kita untuk eh, menoreh pernyataan mengada tersebut. Sebuah korelasi semesta dengan objek seni dan kita menangkap aspek ada estetik tersebut. Kesadaran itu berdasar pada persepsi dari dorongan pemahaman yang ada realitas ada dikomunikasikan oleh pengada dalam tanda petik ya. Sejauh pengada mengkomunikasikan diri, ia juga menghasilkan dirinya sendiri, pengada yang menjadi dirinya sesuai dengan pemberiannya kepada substansi lain, walaupun kesesuaian itu dapat terjadi secara berbeda ya. Kehadiran yang tidak melepaskan aspek korelasional dengan ruang waktu yang di dalamnya tersusun partikel-partikel yang menguatkan ruang waktu itu sendi pada perwujudan ada estetik ketika kita mendeskripsikan gerak titik materi relatif terhadap suatu benda ya, suatu benda acuan maksudnya, yang kita nyatakan tidak lebih daripada pertemuan-pertemuan titik ini dengan titik-titik tertentu pada acuan itu. Jadi kekuatan ada estetik merupakan satuan kuat berdasarkan pada korelasi struktur mengada. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hakikat dari ada estetik ini bicara tentang ontologi ya. Hakikat ada estetik itu eh, pendukungnya ya, pendukungnya merupakan suatu hubungan eh, satu sama lain yang membentuk apa nilai-nilai yang mengada gitu kayak gitu. Misalnya kita bisa melihat dari soal ini ya, kita bisa melihat soal misalnya karya seni, ya karya seni lah, mau karya seni apapun gitu ya. Eh, itu kita bisa melihat sebuah kenyataan dari sebuah realitas keindahan dari karya seni itu. Nah, eh, itu muncul realitas seninya tidak bisa lepas dari struktur dari mengadanya gitu ya. Ya tempo hari pernah saya sampaikan ya apa di dalamnya ada elemen estetik itu ya. Ada psikologi kan gitu. Ada apalagi ya interpretasi gitu kan itu salah satu struktur di dalam pembentukan karya seni. Terus kemudian ada esensi gitu ya, ada maksudnya estetik gitu ya. Tempo hari yang saya sempat menyampaikan itu dan intensitas. Nah, itu yang mengakibatkan struktur mengada eh, dari ada estetik itu. Eh, berikutnya kita akan mencoba eh, masuk ke dalam ruang dan waktu ya, fenomena seni di ruang dan waktu. Keberlanjutan pada kehidupan sebagai ruang yang membentuk intensitas bentuk ada estetik merupakan nalar yang menjadi kekuatan bagi nilai estetik
Misalnya dalam seni rupa, sebagai bentuk estetik rupa tentunya menjadi hal yang utama dalam eskalasi sosial di dalam pemenuhan kebutuhan batin sosial. Keberlanjutan kesadaran publik untuk kekuatan intervensi seni rupa menjadi jalan hidup mungkin semacam kekuatan absolut terselubung. Ah, ini berlaku pada bidang seni yang lain ya. Di mana hakikat seni rupa misalnya semacam jalan waktu untuk merintis tata nilai yang sesungguhnya bergulat dalam kehidupan kita keseharian. Seperti kita eh, seperti kita tidak bisa melepaskan dari aspek fashion misalnya, arsitektur, kuliner, transportasi, semua itu berkaitan dengan wilayah sensitivitas imajinasi dan psikologi. Penggunaan pasar atau kebutuhan psikologi publik inilah yang kemudian dipetakan dan sesungguhnya aspek ini rupa menjadi keutamaan dalam kepuasan batin publik tersebut. Maka bagi kelompok tertentu hal ini menjadi bahan pemetaan untuk kepentingan pasar karena jaringan sosial tersebut berhubungan dengan penggunaan benda-benda yang kebanyakan dikemas dan dipasarkan sehingga dapat terjual. Maka kajian empirisme amat penting bagi organisasi-organisasi pemasaran ya. Pada realitas yang dibangun oleh perkembangan pasar ya, aspek psikologi seni rupa menjadi ragawi ya, berjiwa seni rupa. Seni rupa merupakan hakikat kehidupan umat manusia yang tidak absolut terselubung. Kehidupan umat manusia di dalamnya melekat dengan seni rupa itu sendiri. Eh, Yaitu seni rupa itu dalam pengertian luas ya. Tidak hanya ngomong lukisan, tapi juga fashion segala macam. Eee, Perjalanan waktu yang terus bergulir, maka roda waktu terus tersebut adalah berselancar dengan fantastik seni rupa, merambah ke setiap sudut kehidupan seiring dorongan angin pasar, penelitian yang menghasilkan data yang didapat dipakai untuk memetakan karakteristik gaya hidup dapat memanfaatkan persiapan historis dan teoritis yang digali sebelumnya sebagai pertimbangan itu. Seni rupa atau seni-seni yang lainnya sebagai ruang waktu, sebagai ruang yang mewaktu dalam peradaban umat manusia. Tentunya alih-alih tidak bisa mengesampingkan hakikat waktu, eee, hakikatnya ya, walau kemudian aspek pasar yang seolah-olah menguasainya ya. Namun tidak semati tugu tentunya, bahwa realitas seni rupa yang menjadi landasan tata nilai yang mengejawantah di berbagai sudut kehidupan, seperti digunakan oleh pemetaan kebutuhan psikologi masyarakat, di mana bagian-bagian dari strategi politik pasar menjadi landasan kekuasaan ekonomi. Seni rupa akan terus berselancar ya, ya terus gitu di mata masa depan tentunya dengan pijakan yang jelas di kaki keyakinannya sehingga dapat dianggap merupakan proses langsung dalam dalam hidup sebagai dalam penyelidikan kebiasaan gitu dan sikap masyarakat untuk mengalih bagaimana gaya hidup sebagai pasar mungkin akan terus berkembang di masa datang. Karena itu kesadaran pasar dengan kekuatan seni sebagai pengendali keberlangsungan kebutuhan psikologi umat manusia yang akan terus berlangsung. Eh, Menguatnya tabir-tabir kehidupan
yang terungkap lewat lambang-lambang yang dieksplorasi oleh kekuatan ada estetik menjadi tidak bisa dinafikan dari realitas seni rupa, di mana tumpuan yang menjadi kekuatan dari mengada sebagai ruang yang terus akan menciptakan ada estetik sebagai kehidupan bagi relung yang mentautkan kendaraan imajinasi kehidupan gitu. Bentuk-bentuk karya seni yang menjadi alas pintu ruang dialektika estetik tersebut menjadikan gambaran sesungguhnya keterkaitan penciptaan seni dan kehidupan tidak hanya dilihat secara pipih, namun lingkaran yang terbangun dari kesadaran estetik itu tidak bisa dilepaskan dari keberkaitan. Pengetahuan dalam hal ini bukanlah pengetahuan nalar, apalagi ilmu pengetahuan. Itu meliputi nalar, perasaan, khayal sekaligus. Jadi pembentukan kesadaran bagi seniman maupun apresiator tidak bisa melepaskan dirinya dari ruang lingkup yang menumbuhkan kesadaran pada ada estetik sebagai sebuah fenomena dari seni rupa tersebut. Seperti eh, perguliran waktu yang menjadi tanda bagi pelepasan jejak seni rupa yang juga akan mewaktu di masa depan dengan bentuk eh, seni, ya baik seni rupa atau apapun. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang kembali bahwa hidup kita ini bisa lepas dari tidak bisa menafikan gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan seni gitu. Jadi ketika ada orang menafikan itu, dia sendiri artinya sudah mati dalam kehidupannya. Nah, jika ada ilmu ilmu pengetahuan lain tidak berpikir jauh, maka dia ya itulah apa yang disebut Fukuyama, yang disebut endisme, yaitu kematian ilmu pengetahuan kayak gitu. Jadi ini tugas kita ya, tugas kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupan, maka yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa menggali potensi rasa kita, menggali potensi pikiran kita, ya imajinasi kita. Itu menjadi sesuatu yang menarik kayak gitu. Bahwa kehidupan itu tidak berbatas dan itu sangat luas. Nah, kalau kita udah sampai pada titik itu, maka sebetulnya keindahan hidup itu ya itulah begitu. Oke, silakan buat teman-teman yang eh, ingin mempertanyakan materi yang barusan saya sampaikan. Ini adalah materi terakhir dari pembahasan soal fenomenologi estetik. Semoga ini menjadi relung yang membuka pintu kita ya, insight diri kita supaya kemudian uh, apa ya, ya hidup itu harus harus benar-benar menikmati gitu ya. Kalau tidak nikmat itu ya karena berarti persoalan pengetahuan soal pikiran kita itu menjadi masalah kayak gitu. Oke, silakan menyimak dan silakan bertanya. Terima kasih. Ya, yang dimaksud dengan eh, berselancar dengan fantastik ya seni rupa gitu. Eh, Maksudnya seperti bahwa para seniman itu akan terus berproses berkarya gitu ya, terus gitu ya, tanpa henti tentunya. Tapi kemudian eh, nanti ada dua sisi ya, seniman tuh. Ada seniman yang terkooptasi oleh komoditas nantinya itu. Jadi kemudian nanti itu yang kemudian dimainkan oleh pasar karena kepentingan pasar. Ada seniman yang memang punya kepentingan untuk apa ya, membangun kesadaran-kesadaran gitu ya. Kesadaran-kesadaran tidak mentok di pasar maksudnya.
Walaupun kemudian nanti juga akan merambah ke sana nanti ujung-ujungnya, akan terus sebagai inspirasi kayak gitu. Tapi paling tidak, 2 sisi ini yang kemudian saya pikir, eee, biasanya, tetap kembali bahwa dunia pasar itu tidak lepas dari, memainkan nilai-nilai seni gitu, kayak gitu. Jadi, termasuk tidak hanya seni rupa, saya pikir semua, karya seni ya, seniman-seniman yang lainnya gitu ya. Jadi dia bisa bisa terus bermain gitu di dunia-dunia fantastik segala macam. Jadi kembali lagi dalam konteks ini, eee, hidup itu memang tidak bisa lepas dari nilai-nilai artistik kayak gitu. Jadi ya, eee, sebagai masyarakat yang beradab barangkali, eee, nilai-nilai artistik itu sebagai salah satu acuan karena itu akan menjadi representasi dari, peradaban masyarakatnya itu sendiri, peradaban manusianya itu sendiri kayak gitu. Nah, walaupun toh kemudian nanti ada pilihan, komoditas dan non komoditas, itu persoalan lain. Tapi hakikatnya dari seni itu, bahwa seni itu tidak bisa dilepaskan dari, eee tata nilai kehidupan, peradaban manusia, seperti itu. Eee, ini menarik ya pertanyaan, Restu, eee, apakah, ada seniman yang melakukan, sikapnya anti keindahan kayak gitu-gitu ya? Eee, kalau seingat saya yang 3 non itu ya, kalau nggak salah, siapa, siapa ya, Nasar. Nasar itu dengan konsep 3 nonnya, non estetik, non, teknis, dan non apalagi ya, pokoknya begitu. Tapi, pada ujung-ujungnya kembali lagi dia juga, eee dilihat karyanya juga ada nilai estetiknya kayak gitu. Jadi, seni itu memang tidak bisa melepaskan dirinya dari hakikat, estetikanya, dari nilai-nilai filosofisnya kayak gitu ya. Eee eee, termasuk juga teknik kayak gitu ya. Eee, berkaitan dengan teknik kalau kita misalnya melihat karya anak-anak ya, karya anak-anak yang, cenderung lebih, eee, apa ya, lebih spontan, imajinatif kayak gitu ya. Eee, tetapi kemudian kalau kita telusuri ke dalamnya, sebetulnya itu keciri khasan anak-anak di situ gitu. Dia punya punya kadang-kadang dia tidak memperhitungkan komposisi segala macam gitu ya. Eee terus kemudian juga kadang-kadang ya menjadi naif kayak gitu ya. Kalau nah, tapi kemudian kalau kita memakai, eee, membacanya pakai konsep bahasa rupa misalnya, itu akan ketahuan gitu ya, eee, pikiran atau cerita dari, apa yang dimaksud oleh karya anak-anak itu sendiri kayak gitu. Nah, bahasa rupa itu seperti apa yang digagas oleh, almarhum ya Pak Primadi Tabrani ya. Jadi, pakai konsep RWD, ruang waktu datar. Jadi seluruh, apa namanya tuh, bentuk partikel karya anak-anak itu bisa terbaca. Jadi konsepnya lebih ke tampak burung seperti itu. Jadi, gambar itu misalnya contoh, kalau anak menggambar misalnya dia bikin jalan, terus kemudian jalannya, terus ada rumah, terus jalannya tuh seolah-olah naik gitu ke atas, rumah, ke atas genting. Jadi dia ingin memperlihatkan, jalan keseluruhan kayak gitu-gitu. Atau ada pohon kiri kanan, terus digambarkan seperti pohon-pohon itu tidur gitu ya, gitu. Nah, dia ingin memperlihatkan pohon-pohon kiri kanan itu hadir, ada, kayak digambarkan seperti itu. Itu, anak-anak tuh seperti itu. Jadi konsepnya lebih kepada RWD, ruang waktu datar. Jadi seluruh komponen, seni itu dilihatkan. Mungkin juga dalam konteks seni-seni yang lain bisa juga memakai, konsep, ininya RWD ya. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin kalau film mungkin bisa ya, eee, musik saya nggak tahu ya, musik, seperti itu. Jadi soal kembali lagi, cipratannya Jackson Pollock misalnya ya dengan, action fighting-nya, tetap pada ujungnya dia
kita melihat estetika cipratannya itu, seperti keindahan estetikanya itu dengan dibantu oleh teknik-teknik cipratannya itu yang pada akhirnya kompositorik gitu ya, tetap aja kebaca seperti itu. Seperti itu. Jadi seni itu tidak bisa dilepaskan dari hakikat estetika gitu ya, hakikat seninya gitu. Karena di dalamnya ada nilai-nilai filosofisnya kayak gitu. Ada teknik juga seperti itu. Oke. Ya, terkait dengan eh, tafsir Santi ya, soal pasar. Ya pada akhirnya karena apa ya, hidup itu tidak bisa lepas dari kebutuhan psikologi kayak gitu ya. Terus kemudian apa ya, ya kebutuhan imajinasi juga nanti mencapai pada kepuasan psikologi kayak gitu. Eh, nah kemudian eh, kalau kita misalnya mengambil pikirannya si siapa tuh ya, aduh lupa lagi, eh, Leotard misalnya kayak gitu, eh, tentang nirmanusia gitu ya. Jadi semacam eh, ada kalanya mungkin orang tertarik pada dunia itu ya, dunia dunia fashion, dunia yang uh, bisa dikatakan terjebak pada wilayah fantastik karena memang hidup ini tidak lepas dari dunia fantastik gitu ya, imajiner kayak gitu-gitu. Selalu seperti itu ada ruang kosong gitu ya, imajiner kayak gitu. Kalau kita misalnya baca pikiran-pikirannya kaum kaum absurd kayak gitu ya, seperti itu. uh, Itulah kekosongan. Jadi ketika orang masuk ke dalam apa ya, lingkaran lingkaran kekosongan itu, yaitu realitasnya bahwa dia tidak menjadi eksis, tidak hanya menjadi bagian dari pasar, menjadi bagian. Jadi ketika pasarnya begini semua lari ke situ. Gaya fashionnya seperti ini semua lari ke sana. Jadi orang ditentukan oleh semodel nirmanusia gitu. Jadi diganti apa ya, tergantung pada bayangan seperti itu. Itu yang mungkin ada kalau kita membacanya teorinya eh, apa ya, Immanuel Kant misalnya tentang fenomenologi. Jadi fenomenologi itu semacam, jadi kita terjebak pada bayangan. Beda dengan fenomenologinya si apa, Husserl atau misalnya uh, apa ya, Nietzsche kayak gitu ya, atau misalnya Heidegger gitu. Jadi kalau yang mereka itu menolak konsep bahwa realit yang disebut fenomenologi itu bukan bayangan seperti apa yang digambarkan uh, apa zaman Plato atau zamannya si uh, uh, Immanuel Kant misalnya kayak gitu ya. Jadi saya pikir uh, ini terjadi gitu ya di masyarakat kita, itu terjadi bahwa seolah-olah yang nyata itu adalah yang bayangan gitu ya, kayak gitu. Padahal bayangan itu hanya diciptakan oleh seniman-seniman yang kemudian memainkan pasarnya seperti itu oleh kelompok-kelompok pasar kayak gitu. Oke, jika tidak terpahami boleh ditelusuri lagi sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, kalau kita mau mencoba melakukan perlawanan terhadap estetika, establishme gitu ya, formalisme, yang itu mungkin terjadi. Karena memang dalam pemunculan-pemunculan seni-seni baru juga seperti itu ya. Kalau kita lihat misalnya di era-era eh, zaman romantisme gitu ya, kemudian karena mereka suntuk akhirnya lari, muncullah aliran-aliran baru sampai kemudian lahirlah semua karya seni abstrak kayak gitu-gitu ya. Itu karena memang uh, orang suntuk dengan estetika-estetika yang sebelumnya seperti itu. Jadi dia melawan bentuk estetika gitu yang established itu dengan estetika baru.
Saya pikir memang memang harus begitu supaya kemudian kesenian itu tidak berhenti gitu ya pada bentuk-bentuk yang seperti itu tuh juga, dan itu juga sebetulnya tanggung jawab kita sebagai seniman yang harus terus membuka, pikiran-pikiran baru gitu ya. Jangan sampai kemudian, apa ya, ya kalau kita lihat misalnya, eee, kehidupan ini seolah-olah memang yang memiliki itu kaum saintifik kayak gitu ya, saintifis gitu ya. Eee, jadi seolah-olah segala macam itu mereka gitu ya yang menentukan gitu. Padahal di dunia itu tidak sesempit itu gitu. Nah, itu tanggung jawab seniman gitu yang mencoba membongkar itu. Dan kalau bisa harus, melawan dengan pikiran-pikiran lain, dengan imajinasi lain kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi ini, saya pikir menarik gitu ya. Nah, kalau bagaimana misalnya dunia seni dielaborasi dengan, sains misalnya, dunia seni dielaborasi dengan apalah, ya filsafat tentunya ya. Nah, itu harus bisa gitu, kayak gitu. Saya pikir kembali lagi bahwa, eee, pemberontakan itu perlu gitu ya. Pemberontakan itu perlu karena apa? Saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Popper misalnya bahwa, kita harus melakukan, pembaharuan-pembaharuan kayak gitu ya. Pembaharuan-pembaharuan dan kita harus, membuka pikiran-pikiran baru karena kalau tidak, dunia ini tidak pipih gitu loh. Dunia ini harus buktikan bahwa dunia ini memang, semesta kayak gitu. Nah, kesemestaan itu harus dijawab oleh Eee, pikiran kita lewat kesenian gitu ya, lewat kekaryaan-kekaryaan kita seperti itu. Itu. Ya, soal, karyanya Closet ya, Mikhail Durkheim itu sebetulnya memang juga, itu kan dari gerakan Dadaisme ya, yang tempo hari minggu yang lalu saya pernah menjelaskan bagaimana, apa sejarahnya, gerakan Dadaisme, latar belakangnya seperti apa gitu. Itu, mungkin perlu saya jelaskan lagi karena, Cipuk tidak hadir di minggu kemarin bahwa, gerakan Dadaisme itu berangkat dari perkumpulan, kaum-kaum nihilis, seniman, aktivis kayak gitu ya, kaum anarkis kayak itu kumpul dan mereka sangat jemu melihat keadaan setelah pasca Perang Dunia Satu. Lalu kemudian ada salah satu dari mereka menusukkan pisau di atas, kamus yang dilapisi kertas putih dan ujung kertas itu menemui dada, kata dada. Dada ini, seperti bukan selengean ya kata-kata itu. Ya seperti anak kecil bilang langit, bilang bintang kayak gitu, dengan cadelnya kayak gitu. Nah, eee, itu yang kemudian diterjemahkan dalam pikiran-pikiran para seniman atau orang-orang yang kumpul di situ dan mereka membuat, coret-coret di dinding, bikin pertunjukan yang aneh-aneh gitu ya, teater, penyair juga kayak gitu, terus, seniman-seniman gitu ya eee, melihat realitas itu seperti, ya seni itu seperti apa yang di perang-perang dunia satu kayak gitu-gitu ya, dia membuat ya kayak kloset kayak gitu-gitu. Oh. Dan itu kemudian juga dilakukan oleh teman-teman seniman Bandung dengan lahirnya pikiran jeprut yang tempo hari juga saya, jelaskan gitu ya. Seperti itu. Jadi hampir mirip gerakannya Dada gitu di tahun 1995 tuh ya saya ingat. Teman-teman itu, merasa apa ya, merasa muak dengan, hal-hal yang sifatnya formalisme yang, cenderung kemudian juga tidak formalisme juga tidak mendalam gitu ya. Pemahaman-pemahaman modernisme juga tidak mendalam, akhirnya juga kemudian teman-teman melakukan perlawanan terhadap itu dengan lahirnya gerakan Jeprot gitu ya. Jadi Jeprot itu putus gitu kalau istilah. Tapi sebetulnya, eee, seni Jeprot itu, eee, sudah ada sejak tahun 80-an saya ingat tuh. Ada beberapa seniman teman-teman saya kayak Budi Raksalam kayak gitu, itu dibilang Jeprut ya. Karena, dia, eee, meng untuk menghidupi dirinya gitu ya, sehari-hari dia melakukan barter gitu, barter dengan, makanan gitu. Jadi
Dia misalnya dia pengen makan nasi hari itu, misalnya mungkin sehari 2 kali makan, dia bongkar tuh apa, keramiknya 3 biji, 4 biji terus ditukar ke warung nasi kayak gitu. Itu dia lakukan. Terus kemudian, jendelanya gitu dia pengen apa gitu ya, pengen makan, pengen rokok kayak gitu ya, kopi, dia tuker tuh kaca-kaca di jendelanya sampai ke atapnya, dan dia, apa ya, kamarnya, mebel di kamarnya dia tuker juga dengan makanan sehari-hari kayak gitu-gitu. Terus kemudian, eee, si kamarnya diganti, si mebel kamarnya itu diganti gitu ya, pakai tumpukan buku dan koran-koran yang dia baca selama hidupnya kayak gitu, ditumpuk dan dia tidur di situ sambil menatap, langit-langit kamar yang kosong gitu. Jadi memang tidak ada ininya, sampai apa, sampai apa namanya tuh, gentingnya tuh kosong. Jadi kalau malam tuh bisa kelihatan, langit, tapi kalau hujan ya resikonya, makanya kamarnya juga sangat bau ya kayak gitu. Eee, tapi itu ya kayak gitu, dia melakukan perlawanan terhadap konsep-konsep formalisme, kayak gitu. Banyaklah, teman-teman saya yang melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Cuma memang sayangnya, tidak ada pencatatan gitu, jejak sejarah itu. Karena kaum kritikus kita, terus kemudian apa ya, apalagi dunia pasar itu hal-hal yang gitu tidak, akhirnya terabaikan gitu, hal-hal yang seperti itu. Kedalaman-kedalaman itu yang melakukan sikap yang sepikir itu total kayak gitu ya, kayak fatalisme kayak gitu-gitu, itu. Oke, soal vandalisme ya, pada umumnya bicara tentang vandalisme itu, sesuatu yang dianggap merusak ya, melakukan tindakan-tindakan, apa ya, tindakan-tindakan yang ya artinya meleburkan sesuatu yang sebelumnya gitu ya. Ya, di vandal gitu artinya menjadi apa ya, menjadi semacam, pada akhirnya tata nilai itu menjadi hilang gitu ya. Tata nilai itu menjadi hilang. Tata nilai artistik itu menjadi hilang kayak gitu. Eh, yang sebelumnya. Nah, kalau kita misalnya lihat karya-karya mural misalnya di pinggir jalan, terus tiba-tiba ada, eh, tiba-tiba ada yang mencoret-coret gitu, di vandal gitu ya. Nah, jadi nilai artistik yang sebelumnya menjadi hilang gitu ya, terganggu oleh coret-coret seperti itu. Nah, itu, vandal gitu kalau menurut saya. Jadi vandal itu seperti itu. Tapi juga kalau kita mau menelusuri lebih dalam dari pemahaman vandalisme itu, eh, kemungkinan juga gitu ya, kemungkinan juga kalau kita mau objektif dari aspek estetikanya, eh, dia punya punya nilai lain gitu ya. Kalau kita artinya kita menilai dari subjektivitas vandalismenya itu sendiri gitu ya. Itu itu punya, nuansa tersendiri yang kebetulan juga saya lagi melakukan riset, soal-soal itu di jalanan hampir berhari-hari ini. Saya memotret karya-karya itu dan mencoba menganalisanya. eh, ada faktor-faktor, apa ya, eh, gerakan gitu ya, gerakan garis, gerakan bentuk gitu ya, sehingga kemudian, melahirkan sebuah, tata nilai lain kayak gitu. Eee, jadi semacam ada fenomena lain dari pertemuan antara artistik yang sebelumnya dengan, eee, yang dikatakan vandal gitu. Terus kemudian, 2 sisi itu berbenturan. Nah, itu yang disebut, ada nilai gitu, ada nilai lain, ada fenomena lain dari wilayah itu. Jadi, seperti itu. Misalnya kalau kita, ini juga bisa mungkin bisa di semacam, perbandingan ya. Misalnya, tato, tato itu kan milik orang, tradisi gitu ya, masyarakat Dayak segala macam. Tapi kemudian tato itu dibawa ke kota, ke anak-anak zaman kekinian kayak gitu. Jadi dipadukan itu, 2 sisi itu ya.
yang tradisi dengan kekinian. Jadi semacam ada dialektika estetik gitu antara dua sisi itu. Ya, itu yang disebut dialektika estetik, dan lahirlah seperti karya-karya yang berbentuk seperti di masyarakat urban kayak gitu-gitu. Nah, kita bisa lihat itu. Nah, dalam konteks vandal di jalanan misalnya, tiba-tiba ada sesuatu yang lain gitu ya dari nilai seninya itu sendiri. Seperti tempo hari misalnya si siapa tuh Arman Jamparing ya. Arman Jamparing membungkus patung-patung misalnya di kota Bandung, eh, dibungkus semua patung-patung itu, eh, dan ada nilai lain gitu loh. Ketika lihat patung itu dibungkus, ada getaran lain, ada ekspresi lain kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya kalau kita lihat misalnya karya-karya mahasiswa di seni rupa gitu ya, patung-patung yang sebelum itu kan ditutup tuh, itu kan malahan punya getaran gitu ya. Sebelum misalnya dipresentasikan ke dosennya, terus mereka tutup gitu, itu malah justru jadi punya daya tarik tersendiri gitu, kayak getaran seperti itu. Jadi vandalisme mungkin kalau dilihat dari sudut pandang uh, di luar vandalisme ya merasa terganggu dan itu. Tapi kalau dilihat dari wilayah vandalismenya itu sendiri, sebetulnya punya nilai artistik tersendiri kayak gitu. Uh, Begitu. Tapi mungkin beda juga dengan vandalisme misalnya dalam pembangunan gitu ya. Nah, kadang-kadang tiba-tiba misalnya ada orang membangun uh, apartemen dan menutup mata air misalnya, nah itu vandalisme yang merusak lingkungan kayak gitu-gitu. Itu pasti berdampaknya pada kepentingan publik banyak ya, karena kebutuhan air misalnya kayak gitu. Tapi kalau vandalisme artistik misalnya, itu punya nilai imajinasi yang lain, yang saya pikir ini punya daya tarik tersendiri seperti itu. Oke, silakan yang lainnya mungkin bisa melihat dari aspek seni-seni lainnya ya. Boleh dari membacanya dari teater, misalnya dari musik, atau dari film misalnya sastra kayak gitu ya. Nah, kita coba elaborasi gitu. Hal-hal yang tadi saya sampaikan itu kemungkinan-kemungkinan memunculkan pikiran lain atau ada persoalan lain di dunia keseniannya itu sendiri. Ya, silakan. Ya, karya seni itu sebetulnya pada hakikatnya adalah eh, menyampaikan sebuah pesan. Jadi pesannya mungkin tidak secara verbal, tapi lebih pada simbolis kayak gitu ya. Eh, Seperti juga misalnya oh, dalam karya puisi, seni rupa, sastra, film kayak gitu ya. Jadi si seniman ingin menyampaikan sesuatu tentang pikirannya, gagasannya melalui media seni itu sendiri, termasuk musik kayak gitu ya. Cuma lagi-lagi yang menjadi persoalan adalah pesan itu sampai atau tidak. Nah, ini yang kadang menjadi problemnya itu di situ. Misalnya tempo hari ada penanya soal musik gitu ya. Musik dimana ketika seniman musik itu mencoba eh, berelaborasi gitu ya, bereksperimen gitu deh. Di masyarakat yang mungkin misalnya tidak begitu memahami tentang uh, musik gitu ya. Nah, lalu bagaimana menyampaikan pesannya supaya pesan musik kita itu sampai pada si warganya itu sendiri atau ke publiknya itu sendiri seperti itu. Barangkali ini juga
adalah salah satu bahan bahan yang dipertimbangkan oleh seniman. Misalnya ketika kita mau mencoba uh, membangun kesadaran baru pada publik, tentu kita harus menggunakan bahasa publik tentunya ya. Tapi kemudian dielaborasi dengan nilai-nilai estetik lainnya seperti itu. Misalnya contoh ya, tempo hari misalnya musik masyarakat apa ya, Pantura itu senang musik koplo misalnya, atau misalnya masyarakat di barat itu tidak mengenal tradisi ya di Indonesia misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa dielaborasi gitu antara seni tradisi dengan tradisi yang ada di kita, misalnya ya, misalnya eh, apa namanya tuh, gamelan gitu ya, musik gamelan kita dielaborasi dengan musik klasik kayak gitu ya. Nah, itu kemungkinan gitu, dan mereka akhirnya bisa saling terjadi terjadi ada satu pemahaman baru gitu kayak gitu. Oh, ternyata gini, ternyata indah juga ya mengelaborasi itu gitu ya. Seperti kita makan nasi kacang merah gitu ya. Nasi dicampur kacang merah gitu ya. Kayak gitu-gitu. Oh, ternyata enak makan nasi kacang merah itu gitu ya. Atau nasi tutuk kayak gitu. Nah, tugas seniman itu seperti itu. Bagaimana membangun kesadaran publik dengan persepsi seninya yang kemudian nanti bisa mereka belajar jauh juga tentang seni, ya tentu kita harus menggunakan bahasa publik itu sendiri. Kayak gitu. Menggunakan alat bahasa, tenaganya mereka dipakai dan diolah kayak gitu. Seperti itu. Ada contoh menarik misalnya soal film ya. Di Bandung tuh ada perkampungan Sekewot. Nah, perkampungan itu mereka bikin film sendiri, yang ngesut mereka sendiri, terus kemudian yang jadi aktornya mereka sendiri, dari kehidupannya mereka sendiri gitu. Mereka mereka bikin film sendiri kayak gitu-gitu, dan mereka bikin festival festival eh, di kampung itu gitu ya. Artinya orang yang membangun kesadaran tentang film gitu ya ke ruang publik, dia menggunakan media publiknya itu sendiri dengan menggunakan bahasa publiknya sendiri, sehingga masyarakat tahu bahwa oh, cara membuat film tuh kayak gini, alur ceritanya tuh seperti ini kayak gitu-gitu, terus keaktorannya tuh seperti apa kayak gitu-gitu. Nah, itu mereka mereka garap sendiri. Nah, kayak kayak gitu, itu kan menarik tuh. Disitulah terjadi hakikat komunikasi itu tumbuh, dan dari 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 metode komunikasi yang dibangun dengan metode cara advokasi kesenian seperti itu, dengan sendirinya itulah sebetulnya komunikasi gitu, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dalam konteks apapun komunikasi itu akan selalu dijadikan alat untuk uh, media penyampaian. Nah, tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menggunakan alat komunikasi itu, kayak gitu. Ada contoh menarik misalnya soal film ya. Di Bandung tuh ada perkampungan Sekewot. Nah, perkampungan itu mereka bikin film sendiri, yang ngesut mereka sendiri, terus kemudian yang jadi aktornya mereka sendiri, dari kehidupannya mereka sendiri gitu. Mereka bikin film sendiri kayak gitu-gitu, dan mereka bikin festival festival eh, di kampung itu gitu ya. Artinya orang yang membangun kesadaran tentang film gitu ya ke ruang publik, dia menggunakan media publiknya itu sendiri dengan menggunakan bahasa publiknya sendiri, sehingga masyarakat tahu bahwa oh, cara membuat film tuh kayak gini,
alur ceritanya tuh seperti ini, kayak gitu-gitu. Terus keaktorannya tuh seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah itu mereka mereka garap sendiri. Nah, kayak kayak gitu. Itu kan, menarik tuh. Dari situlah terjadi, hakikat komunikasi itu tumbuh dan dari 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 metode komunikasi yang dibangun dengan metode cara advokasi kesenian seperti itu, dengan sendirinya, itulah sebetulnya komunikasi gitu, seperti itu. Jadi memang tidak bisa, dalam konteks apapun komunikasi itu akan selalu dijadikan alat untuk, eee, media penyampaian. Nah, tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menggunakan alat komunikasi itu, kayak gitu. Oke, ternyata sudah habis waktunya ya, jam 5. eee, jadi saya sambil nulis sebetulnya ini. Hari ini jadi hari terakhir kita membahas soal fenomenologi estetik ya. Jadi, eee, mungkin ini bisa jadi bahan atau modal nanti di, eee, pertemuan-pertemuan berikutnya yang kemungkinan akan banyak, eee, bahasan yang akan kita bahas nanti di minggu-minggu berikutnya. eee, udah saatnya nanti mungkin keluar. Jadi maksudnya, setelah kita membahas tentang hakikat seni, kedirian seni seperti itu gitu ya, mungkin nanti, di minggu depan kita akan membahas soal, seni partisipasi dan partisipasi seni gitu, yang membentuk gerakan kebudayaan. Nah, kita akan membahas itu nanti di minggu depan. Eh, jadi untuk teman-teman yang masih mau berbincang dengan saya masih ada 1 minggu lagi di Bandung. Mudah-mudahan tidak ada persoalan untuk saya rencana ada rencana mau ke Surabaya. Jadi di sekitar tanggal 27, 28-an lah mungkin saya ke Surabaya. Eh, jadi kalau untuk teman-teman yang ada di Bandung yang mau konsultasi, bisa langsung ketemu di Sanggar ya, bisa datang ke komunitas tabu seperti itu. Oke, ya Cipuk, sepertinya kita dilanjut ya, di apa, diseruput kopi ya ngobrolin itu ya sambil ngopi ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang dengan bahasan, eh, seni partisipasi dan partisipasi seni untuk sebuah gerakan kebudayaan. Selamat.